Menurut filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melakukan tidak sesuai data kayak gitu. Karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu masih sekaitan dengan persidangan si Sugiknur dan Bambang Tri, di mana persidangan kali ini pemeriksaan saksi ahli filsafat yaitu Rocky Gerung. Nah, ada beberapa catatan saya lihat sahabat-sahabat soal kredibilitas, dan ada juga saya dengar pro kontra pemaknaan pro kontra ya yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sekaitan dengan kredibilitas, misalnya dia beranggapan bahwa presiden itu tidak memiliki kredibilitas. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Menurut filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melakukan tidak sesuai data kayak gitu. Karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa dari konten podcast Mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya, selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara, hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan pelan-pelan ya, Pak Jaksa ya. Perlahan lah. Penonton tenang. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap Pak? Ya. Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling cacat. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana si Rocky Gerung itu kelihatannya dengan lugas membahas atau menuntaskan pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, pasti akan banyak persepsi yang akan muncul dari apa yang dia sampaikan sahabat-sahabat. Karena lagi-lagi bahwa Rocky Gerung ini adalah ahli filsafat. Dia didatangkan dengan sebagai ahli filsafat. Nah, tetapi ada beberapa hal yang aneh kalau menurut saya. Ini menurut saya sahabat-sahabat ya.
bisa, tapi kita coba kaitkan dengan kasusnya. Soal kredibilitas. Nah, kredibilitas itu Rocky Gerung itu dengan dengan cepat, lantang, tegas dia bilang bahwa presiden itu tidak punya kredibilitas. Malah harusnya jaksa belajar membaca atau memahami yang disebut sebagai human dignity itu. Nah, itu yang dia sampaikan, sahabat-sahabat. Nah, kalau kita mau lihat sahabat-sahabat bahwa kredibilitas itu kan kalau kita lihat itu akan sebuah keyakinan atau kepercayaan atau kredibilitas. Nah, masa sih presiden baik secara kelembagaan, kemudian dia secara individu itu tidak punya dia tidak kredibel, dia tidak terpercaya, kan begitu sahabat-sahabat. Satu catatannya bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi itu sudah memiliki yang namanya kredibel itu, kepercayaan itu. Kenapa masyarakat dia pilih? Karena dia yakin bahwa Pak Jokowi itu punya kepercayaan, bisa dipercaya, kan begitu. Dia kredibel dalam memimpin. Kenapa dia terpilih? Nah, inilah yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, bahwa kepercayaan karena dia sudah dipilih oleh masyarakat, dia sudah dipercaya oleh masyarakat, dia kredibel menurut masyarakat, maka itu yang harus dijaga oleh hukum, oleh aturan. Nah, ini yang disangkakan pada si Sugi Nur, karena dia tidak menjaga itu, kepercayaan itu. Nah, itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kemudian disuruhlah belajar itu human dignity itu. Nah, kalau kita mau melihat bahwa yang namanya orang itu kan pasti punya harga diri lah ya. Pastilah punya, baik secara individu, lembaga juga, komunitas juga, masyarakat, kelompok masyarakat juga. Pasti itu mereka memiliki yang namanya nilai atau substansi atau makna. Kenapa dia ada di situ? Kenapa dia muncul itu? Karena kalau orang tidak memiliki yang namanya jati diri, nilai, harga diri, pasti bukan orang itu, bukan kelompok, apalagi ini negara. Kalau misalnya kita bicara kelembagaan, semua lembaga, kelompok masyarakat pasti punya yang namanya nilai atau harga diri yang Pak Rocky Gerung sebut sebagai human dignity itu. Nah, kan itu. Nah, tinggal sahabat-sahabat mau cerna apakah sahabat-sahabat tidak punya nilai itu atau seperti apa, kan itu sahabat-sahabat. Tetapi yang namanya orang, lembaga, baik suku, kelompok, pasti dia punya nilai itu tadi atau harga diri itu tadi. Kan begitu sahabat-sahabat. Nah, bagaimana dengan Pak Jokowi? Kan sama, dia juga manusia, apalagi dia juga sekaligus sebagai jabatan yang melekat pada dirinya Pak Jokowi, yaitu presiden. Kan begitu sahabat-sahabat. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi yang dia sebut sebagai pro kontra ya. Kalau pro kontra ya, menurut saya juga ya, bahwa pro kontra saya kira betul itu, bahwa semua, kalau saya kan bukan ahli agama ya, saya juga tidak paham lah banyak agama. Yang saya hanya tahu ya, berbuat baik pada orang, itulah yang diperintahkan oleh agama, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, kan hanya begitu ya, standar-standar begitu. Tetapi kalau kita mau lihat yang namanya pro kontra, sama dengan apa yang biasa disebut oleh para ulama-ulama kita, bahwa perbedaan itu memang sunnatullah, kan begitu. Yang namanya pro dan kontra itu sudah sunnatullah. Tetapi itu punya kata tetapi. Sunnatullah itu tidak harus diliberalkan, tidak harus semua harus liberal, kan tidak bisa. Sunnatullah itu harus di manajemen, diatur
supaya itu tidak menjadi sebuah masalah. Jangan karena orang berbeda itu dijadikan masalah. Nah, biasa sebenarnya dia menghina, tetapi dia membungkus dirinya sebagai bahwa ini kebebasan. Kan ini yang menjadi soal. Silakan kita berbeda, silakan kita pro kontra, silakan, tidak apa-apa. Tetapi jangan karena menghina orang lantas dianggap bahwa ini adalah demokrasi, kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, ini kan yang muncul, gitulah. Sudah menghina orang, tetapi dianggapnya ini adalah alam kebebasan. Padahal itu adalah perbedaan, itu sunnatullah. Nah, kita akan bisa menerima perbedaan itu, atau perbedaan itu harus diolah dengan baik, harus dengan punya runutan sejarah perbedaan. Misalnya begini, kalau kita berbeda dalam konteks ide, gagasan, tidak apa-apa. Mari kita berdebat, mari kita saling sikut, saling mengadu gagasan. Kalau dalam konteks itu. Tapi kalau misalnya dalam konteks menghina, aduh, itu yang sedikit salah, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.